Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi kita pada hari ini ya. Oke, anak didik kami kelas 10 ya. Pembahasan soal kita pada hari ini masih tentang rumus empiris dan rumus molekul ya. Nah, jadi rumus empiris itu pengertiannya adalah perbandingan terkecil ya. Jadi rumus empiris adalah perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun senyawa. Nah, itulah pengertian dari rumus empiris ya. Kemudian rumus molekul, apa pengertiannya? Rumus yang menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Nah, jadi rumus molekul itu ya, itu adalah rumus yang menyusun suatu molekul atau senyawa. Sedangkan rumus empiris adalah rumus yang dia perbandingan terkecilnya, perbandingan terkecil dari rumus molekul begitu ya. Nah, jadi rumus molekul itu cara mencarinya ya, itu adalah Mr dikalikan dengan N ya, Mr dikalikan dengan N. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Di sini ada senyawa ya, senyawa terdiri dari atom P dan atom O begitu ya, atom P dan atom O. Nah, jadi di sini ya, senyawa P ya, atom P yang menyusun senyawa tersebut adalah 43,7%. Sementara atom O yang menyusun senyawa tersebut adalah 56,3%. Nah, maka di sini ya, di sini cara mencari rumus empiris ya, empirisnya ya, atau bisa juga langsung kita cari rumus molekulnya kalau dia tidak diketahui Mr senyawanya ya. Nah, jadi di sini rumus molekul ya, atau rumus empirisnya kalau tidak diketahui apa Mr senyawanya. Nah, jadi di sini tinggal kita bagikan aja dengan Mr masing-masing. Berarti 43,7 bagi Mr-nya. Mr-nya kan Mr daripada AMR atau AR daripada atom P ya, itu kan 31. Berarti 43,7 bagi 31 sama dengan berapa? Sama dengan 1,41 banding 56,3 bagi 16 sama dengan berapa? 3,52. Nah, jadi 1,41 dibandingkan 3,52 itu kan kalau kita buat perbandingan terkecilnya itu adalah 1 banding 2,5. Nah, jadi untuk rumus empirisnya ya, rumus empirisnya itu ya, rumus empirisnya yaitu kita bandingkanlah, berarti C1 P1 O2,5. Cuman kan nggak mungkin pakai koma, kita buat kan harus dia yang bilangan yang tidak pakai koma kan begitu. Berarti kita kali 2 lah, 1 kali 2 2,5 kali 2 5, berarti P2O5. Nah, itulah rumus empirisnya dan juga rumus molekulnya. Kenapa tidak dicari lagi rumus molekulnya, tidak diketahui Mr-nya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ya, yang kedua di sini itu ada atom karbon ya, senyawa yang disusun dari atom karbon, hidrogen dan nitrogen. Nah, karbonnya 60%, hidrogennya 5% dan nitrogennya sisanya, berarti 35%. Mr senyawa itu dah, jadi rumus molekulnya belum diketahui ini ya kan. Nah, Mr senyawanya diketahui berapa? 80. Nah, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, jadi
cara mencari rumus empiris ya, itu adalah tinggal kita bandingkan kita bandingkanlah persennya dengan AR masing-masing unsur tersebut. Berarti 60 bagi 12 berapa? 5 ya kan. Kemudian H, C berarti 5. H berarti 5% di sini kan. Berarti 5 bagi 1. ARH kan cuma 1. ARH kan 1. Berarti 5 bagi 1 5. Kemudian N berarti N itu berapa? N 35 kan begitu. Nah 35 dibagi dengan ARN sama dengan 14. Berarti 35 dibagi 14 sama dengan 2,5. Nah berarti 5 banding 5 banding 2,5 itu sama dengan perbandingan terkecilnya, yaitu 2 banding 2 banding 1 begitu ya. 2 banding 2 banding 1 ya. 2 banding 2 banding 1, itulah perbandingan terkecil. Perbandingan terkecil apa? Daripada atau rumus empirisnya begitu ya. Berarti rumus empirisnya adalah C2 H2 N1. Berarti C2H2N. Nah, itulah rumus empirisnya begitu ya. C2H2N. Nah, sekarang kita mau mencari rumus molekulnya. Nah, rumus molekulnya tinggal nanti kita kalikan dengan N. Nah, jadi cara mencari N itu ya, mencari N-nya itu adalah kita pakai MR rumus molekulnya. Nah, MR rumus molekulnya sama dengan berapa? Kan begitu. MR rumus molekulnya ini kan sama dengan 80 katanya tadi ya kan. Nah, maka di sini 80. Nah, MR rumus empirisnya sama dengan berapa MR rumus empirisnya? Kita lihat ya. Berarti di sini C2H2 24 tambah 2 tambah N 14. Berarti di sini 24 tambah 2 26 tambah 14 40. Berarti 40N sama dengan 80. Nah, berarti di sini N sama dengan 80 dibagi 40 sama dengan berapa? 2. Maka dapatlah rumus dapatlah N-nya kan begitu, N-nya itu sama dengan 2. Berarti tinggal kita kalikan C2H2N kali 2 sama dengan, itulah rumus molekulnya. C4, C-nya kali 2 berarti 2 kali 2 4, H kali 2 kali 2 4, N-nya kali 2 berarti C4H4N2. Nah, itulah dia untuk ini ya. Untuk untuk rumus molekul senyawa tersebut. Oke ya. Nah, itulah dia penentuan rumus soal-soal penentuan rumus empiris dan rumus molekul ya. Ini dia soalnya ya. Soal-soal menentukan rumus empiris dan rumus molekul ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Oke, tunggu sebentar tadi, maaf ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Nah, kita lanjut ke perhitungan kimia ya. Nah, ini dia, hitungan kimia. Nah, hitungan kimia. Oke. Nah, jadi kalau hitungan kimia ini ya itu dia menggunakan yang namanya persamaan reaksi biasanya ya. Nah, jadi di sini kalau untuk perhitungan kimia itu sudah menggabungkan berbagai jenis metode perhitungan, mulai dari konsep mol, kemudian
persamaan reaksi begitu ya. Nah, jadi harus betul-betul dikuasai ya. Makanya untuk perhitungan kimia ini memang harus betul-betul dikuasai materinya agar supaya apa? Supaya bisa menjawab soal-soal yang diberikan kan begitu. Nah, jadi di sini untuk perhitungan kimia ya itu biasanya menggunakan reaksi. Maka di sini harus kita sudah memahami persamaan reaksi ya. Kemudian kita juga harus bisa menentukan konsep mol ya. Mol misalkan yang ditanya itu massa, maka kita harus bisa mengubahnya ke mol atau kita ubah ke volume dalam keadaan standar seperti itu ya. Oke, nah di sini ada contoh soalnya. Itu contoh soal yang pertama ya. Itu contoh soal yang pertama. Di sini ada ditanya berapa massa air H2O yang dihasilkan dari reaksi pembakaran 4 gram H2 dengan O2. Nah, jadi di sini pertama sekali harus kita buat adalah reaksinya ya, reaksi. Nah, jadi reaksi pembentukan H2O ya itu adalah H2 ya ditambah dengan O2. Nah, jadi H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Nah, jadi di sini gas H2 bereaksi dengan gas O2 menghasilkan apa? Air ya. Jadi H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Nah, H2 ini kan hanya 2. Di sini di sebelah kanan hanya 2, pas. Di sini O-nya 2, di sini O-nya 1. Maka harus kita setarakan dengan menambahkan angka 2 di sini di H2 dan angka 2 di 2H2O ya. Nah, setelah setara ya. Selanjutnya di sini kita mau mencari massa air. Nah, massa air yang dihasilkan. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya. Berapa mol H2 yang bereaksi tersebut. Nah, jadi 4 cara mencari molnya adalah tinggal kita bagikan dengan apa? Dengan mr-nya, berarti 4 gram ya. Cara mencari mol kan gram per mr. Berarti 4 gram dibagi dengan 2. 2 itu adalah H kan 1 dikali 2 untuk H2 kan berarti ada 2 berarti ya. Berarti 4 per 2 sama dengan 2 mol lah jawabannya. Berarti mol H2 sama dengan 2 mol. Kemudian kita mau mencari sekarang udah dapat mol H2, kita sekarang mau mencari mol H2O. Nah, jadi tujuannya ya. Jadi ingat konsepnya ya. Konsep daripada reaksi perhitungan kimia ya itu adalah perbandingan mol ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi ada 3 ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi di sini mol H2 kan 2 mol. Maka kita mau mencari mol H2O. Cari mol H2O dulu ya. Berarti kalau kita mencari mol H2O tinggal kita kita bagikan koefisien H2O per koefisien H2 dikali mol H2 ya. Jadi kita kita ini kan dengan jumlah koefisiennya ya. Jadi nanti tetap 2 mol ya. Karena 2 per 2 kali 2 per 2 kali 2 ini kan 2 mol H2. Berarti 2 mol, berarti nanti dapatlah mol
H2O yang tersisa adalah berapa? Adalah 2 mol begitu ya. Nah, dapatlah 2 mol begitu ya. Nah, jadi di sini ya, kan mula-mula tadi kan H2 kan berapa tadi? 2 mol kan begitu. Nah, kemudian eh, O2 O2 di sini nggak diketahui ya, nggak diketahui berapa di sini dia masanya begitu ya. Nah, jadi di sini berarti yang kita gunakan untuk pembanding ya, reaksi pembatas yaitu H2. H2 itulah yang kita gunakan sebagai pembanding di mol H2O. Berarti nanti hasilnya adalah 2 mol kan begitu, 2 mol, maka dapatlah massa H2O. Nah, massa H2O itu bisa kita cari dengan rumus mol dikali dengan mR ya. Tinggal dibalikkan aja rumusnya. Mol sama dengan gram per mR, berarti kalau kita mau mencari massa gram sama dengan mol dikali mR, berarti 2 dikali 18 sama dengan 36 ya. Oke. Selanjutnya ini ada soal nomor 2. 1 mol logam aluminium direaksikan dengan asam klorida secukupnya. Menurut reaksi Al tambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2. Nah, jadi di sini ya, di sini ini berarti yang ditanya adalah massa AlCl3 yang terbentuk, massa volume gas H2 dalam keadaan STP, dan berapa partikel H2 yang terjadi begitu ya. Nah, jadi di sini sama ya, rumusnya yaitu perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi kita setarakan dulu reaksinya. Al tambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2. Udah setara belum? Belum ya kan? Nah, jadi reaksinya di sini Al-nya di sini ada 1, di sini ada 1, Cl-nya di sini ada 1, di sini ada 3. Nah, maka harus kita setarakan dulu. Nah, kita tambahkanlah di sini angka 2, kemudian di sini kita tambahkan angka 6. Nah, ini ditambahkan angka 2. Nah, di sini ditambahkan angka 3 ya, angka 3. Jadi harus setara jumlah di sebelah kiri dengan jumlah atom di sebelah kanan ya. Jumlah atom di sebelah kiri harus sudah setara dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, jadi cara mencari massa AlCl3 yang terbentuk, cara mencari massa AlCl3 yang terbentuk yaitu dengan kita bandingkan dengan koefisien daripada Al ya. Nah, di sini kan aluminiumnya katanya 1 mol, berarti Al-nya 1 mol. Koefisiennya 2. Sementara di sini yang ditanya adalah AlCl3. Berarti nanti AlCl3 ya, AlCl3 itu kan koefisiennya 2, berarti sama. Jadi cara mudahnya kalau misalkan koefisiennya sama, berarti nanti molnya sama begitu ya. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau koefisiennya sama, berarti molnya juga sama begitu. Nah, jadi kalau misalkan mol Al sama dengan 1, maka mol AlCl3 juga 1, nanti dapatnya 1 mol begitu ya. Gitu dia rumusnya ya. Nah, jadi dapat molnya. Sekarang kita mau mencari massanya. Jadi yang ditanya itu adalah massa begitu ya. Nah, jadi massa yang ditanya, maka massa AlCl3 adalah mol dikali mR, berarti 1 mol dikali mR-nya. mR-nya berapa? mR-nya sama dengan mR AlCl3 sama dengan 27 ditambah 3 kali 35,5. Berarti berapa itu? Sama dengan nanti hasilnya adalah 133,5 gram ya. Setelah kita kalikan ini, kita tambahkan dengan hasil perkalian yang ini, maka nanti hasilnya adalah 133,5 gram begitu ya. Dapatlah massa AlCl3. Nah, kemudian kita disuruh mencari yang B, berapa volume gas H2. Nah, berarti gas H2 ini ya volumenya. Nah, jadi sebelum kita mencari volume, kita harus tentukan dulu molnya begitu. Mol H2
Berarti mol H2 di sini kan koefisiennya 2 tadi ya, di sini 2. Di sini koefisiennya 3. Nah, jadi caranya tinggal kita bandingkan koefisien, kita bandingkan dengan mol kan begitu. Nah, jadi caranya yaitu kita bandingkan koefisien H2 3 per koefisien Al 2 kali mol Al, berarti 1. Berarti 3 per 2 kali 1 sama dengan 1,5. Maka di sini mol H2 di sini adalah 1,5 ya, 1,5. Karena koefisiennya 3, maka di sini molnya adalah 1,5. Nah, dapat mol H2, maka kita disuruh mencari apa? Volume gas H2 dalam keadaan STP. Berarti volume dalam keadaan STP, rumusnya kemarin mol sama dengan volume per 22,4 kan begitu. Nah, volume dalam keadaan STP itu artinya volume dalam keadaan standar, artinya tekanan 1 atmosfer kan begitu. Nah, kemudian suhunya berapa kemarin? Suhunya berapa suhunya? Suhunya adalah 0 derajat Celcius kan begitu. Oke ya. Nah, jadi setelah dapat molnya, kita carilah volume dalam keadaan STP ya. Berarti 1,5 dikali 22,4 sama dengan 33,6 liter. Itu ya. Kemudian yang C, kita disuruh mencari berapa jumlah partikel H yang terjadi begitu ya. Nah, jumlah partikel H yang terjadi ini juga nanti kita pakai kita cari pakai rumus mol. Nah, jadi di sini H2 karena sudah diketahui molnya, maka langsung kita cari jumlah partikelnya. Nah, berarti kemarin rumus mencari jumlah partikel apa? Rumus mencari jumlah partikel sama dengan apa? Mol sama dengan 6,02 Nah, apa kemarin rumusnya? Mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23, gitu rumusnya kemarin ya kan. Nah, jadi kalau mencari jumlah partikel berarti tinggal kita kalikan molnya dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti 1,5 ya, 1,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti jawabannya adalah 9,03 kali 10 pangkat 23 ya. Maka hasilnya adalah ini ya, 9,03 kali 10 pangkat 23 partikel begitu ya. Oke, nah itulah dia contoh soal mengenai perhitungan massa volume partikel dari suatu reaksi begitu ya. Oke. Nah, untuk soal yang ketiga ya, itu soalnya hampir sama dengan soal nomor 2 ya. Itu perbandingan mol juga dengan perbandingan koefisien ya. Nanti bisa Ustaz rasa udah bisa lah ya ini ya. Untuk yang nomor 3, kemudian untuk yang nomor 4 di sini juga soalnya masih perbandingan mol dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi perbandingan mol dengan perbandingan koefisien. Nah, ini juga Ustaz rasa bisa dijawab begitu ya. Nah, kemudian soal reaksi pembatas. Nah, ini soal reaksi pembatas ini yang agak sedikit sulit begitu ya. Agak sedikit sulit. Nah, jadi di sini banyak terjebak begitu. Nah, jadi reaksi pembatas itu artinya zat yang digunakan untuk molnya itu digunakan di fase bereaksi seperti itu. Nah, jadi di sini caranya bagaimana menentukan reaksi pembatas. Nah, jadi menentukan reaksi pembatas itu kan kita bagikan dengan koefisien masing-masing kan begitu. Nah,
kita bagikan dengan koefisien masing-masing. Nah, setelah kita bagikan dengan koefisien masing-masing, yang terkecil, hasil bagi yang terkecil itulah yang bertindak sebagai reaksi pembatas, kan begitu? Nah, jadi apa namanya? Di sini ada contoh soal ya, contoh soalnya diketahui misalkan reaksi sebagai berikut. S tambah 2F2 menghasilkan SF6. Jika 2 mol S dengan 10 mol F2, tentukanlah berapa mol SF6 yang terbentuk, zat mana dan berapa mol zat yang bersisa. Nah, berarti di sini dari apa namanya? Dari koefisien reaksi tersebut ya, dari koefisien reaksi tersebut kita disuruh mencari yang mana yang bersisa begitu. Yang mana yang tersisa hasil reaksi. Jadi F-nya kita lihat mol F sama dengan berapa molnya? 10. Berarti nanti awalnya 2 dengan F 10 kan begitu. Kemudian di fase bereaksi ya itu tinggal kita bagikan aja ya. 2 bagi 1 berapa? 2. 10 bagi 3 berapa? 10 bagi 3 sama dengan 3,3. Nah, jadi karena 3,3 kita setarakan dulu ya. Jadi reaksinya harus kita setarakan dulu, baru bisa kita cari reaksi pembatasnya. Kalau belum setara nggak boleh, harus disetarakan dulu ya. Nah, jadi di sini kan reaksinya udah setara, S tambah 3F2 menghasilkan SF6. Nah, ini kita setarakan dulu, berarti tinggal kita bagikan dengan koefisien masing-masing. Berarti S-nya molnya kan nanti dapatnya itu molnya tadi kan berapa? 10 F ya kan? Berarti 10 bagi 3 berapa? 3,3 ini ya. Maka F itu 3,3. Kemudian F S 2 bagi 1 2. Nah, jadi 2 bagi 1 sama dengan 2 ya. Nah, ya 2 bagi 1 adalah 2. Nah, jadi karena hasil bagi mol dengan koefisien itu lebih kecil di S, 2 bagi 1 kan 2. Sementara 10 bagi 3 3,3. Maka hasil bagi 2 bagi 1 itu lebih kecil, 2 hasilnya. Maka di sini yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah hal ini karena S jadi bertindak sebagai pembatas adalah S. Nah, S lah yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Kenapa S? Karena S itu lebih kecil ya hasil bagi mol dengan koefisiennya dibandingkan dengan F ya. Nah, yang bertindak sebagai reaksi pembatas adalah S. Nah, jadi mol SF6 yang terbentuk berarti sama dengan 2. Nah, jadi di sini nanti karena koefisien S sama dengan koefisien SF6 berarti mol yang terbentuk itu adalah 2. Nah, atau bisa juga menggunakan fase mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mula bereaksi sisa ini ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, mula-mula bereaksi sisa sekaligus untuk memperjelas mengenai reaksi pembatas ini. Oke, demikianlah temuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stadion apa juga pengalaman